Halo, kembali lagi bersama Karya Vince. Di dunia yang dipenuhi dengan pengetahuan dan keajaiban alam semesta, kadang kita menemukan cerita yang benar-benar menginspirasi. Salah satunya adalah kisah Suster Libby Osgood, seorang insinyur luar angkasa satelit NASA yang mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi seorang biarawati. Namun sebelum lanjut, admin memohon bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan menekan. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Ketika Libby Osgood melihat ke langit malam di atas Charlottetown, dia berkata bahwa dia melihatnya melalui kacamata ciptaan Tuhan dan kontribusinya sendiri terhadap rekayasa satelit NASA. Libby Osgood bekerja sebagai insinyur luar angkasa di Orbital Sciences di beberapa satelit NASA. Dia sekarang menjadi profesor teknik desain berkelanjutan di Universitas Prince Edward Island di Kanada. Penelitiannya berfokus pada pedagogi teknik, keberlanjutan, serta iman dan sains. Dan dia ikut mengedit Book of Hours yang mengumpulkan tulisan Pierre Teilhard de Chardin. Osgood yang berusia 34 tahun mengatakan dia merasa seperti dia menjalani hidup dengan tergesa-gesa saat dia naik ke dunia akademis, mendapatkan gelar PhD di bidang teknik mesin, dan akhirnya mengajar lebih dari selusin mata kuliah. Pada usia sekitar 23 tahun, NASA mempekerjakannya sebagai insinyur sistem, yang tugasnya mengomeli para ilmuwan untuk mengisi dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa satelit akan diluncurkan sesuai rencana. Dia mengenakan lencana NASA dan sepatu hak tinggi berwarna merah muda cerah. Sebuah pernyataan fashion yang berani di tempat kerja yang didominasi kancing dan didominasi laki-laki, bersama dengan salib neneknya. Tetapi selain pusaka keagamaan, Osgood mengatakan dia berusaha menghindari menunjukkan keimanan di depan umum. Para insinyur cukup tertutup dalam banyak hal, terutama mengenai hal-hal yang paling penting bagi kami, katanya. Kita mungkin berbicara, tertawa, dan bercanda tentang banyak hal, tapi jarang membicarakan hal yang paling penting bagi kita. Selama 4 tahun bertugas di Amerika Serikat, Osgood mengatakan bahwa dia mengamalkan keyakinannya di luar jam kerja. Namun di tempat kerja, dia mengatakan bahwa topik spiritualitas sepertinya tabu. Saya pikir ilmuwan dan insinyur yang paling vokal adalah ateis, katanya. Kami yang beriman dan merupakan ilmuwan serta insinyur, kami lebih diam saja mengenai hal itu. Pada tahun 2010, Osgood pindah ke Charlottetown, tempat dia menghabiskan musim panasnya dengan mengunjungi keluarga ibunya, dan akhirnya menjadi profesor di UPAE. Hampir sepanjang hidupnya, Osgood membatasi keyakinannya pada ranah pribadi. Terbiasa dengan jargon ilmiah yang tidak memihak, Osgood mengatakan bahwa berbicara secara terbuka tentang mengabdikan hidup seseorang kepada Tuhan terasa seperti bertentangan dengan budaya. Osgood mengatakan, perpisahan ini tampaknya menjadi nyata ketika orang tuanya mengunjunginya di Charlottetown. Jadi dia menyembunyikan Alkitabnya dan berdoa di lemari. Dengan dukungan komunitas Katolik yang erat di Charlottetown, Osgood mengatakan dia menemukan keberanian untuk memulai proses penyampaian keagamaannya. Lebih rentan untuk bisa mengatakan apa yang sebenarnya Anda inginkan, katanya. Saya pikir sangat sulit untuk pertama-tama mengakui pada diri sendiri bahwa saya benar-benar ingin melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan norma. Dan kedua, kemudian mengakuinya kepada orang lain. Selama 2 tahun, Osgood menjajaki kemungkinan adanya panggilan religius. Dia mengatakan, kunjungan astronom Vatikan, Brother Guy Consolmagno, membuka wawasannya terhadap gagasan bahwa sains dan agama bisa hidup berdampingan. Semua ini, latar belakang, bertanya-tanya tentang menjadi seorang biarawati. Saya tidak pernah membiarkan diri, saya merasakan hal itu, karena saya terlalu menyukai teknik, kata Osgood. Tiba-tiba, saya menyadari bahwa saya bisa menjadi seorang insinyur, dan saya bisa menjadi seorang saudara perempuan. Saya tidak perlu mengubah hidup saya 90 derajat seperti yang saya kira. Saya bisa terus melakukan ini dan menjalaninya dengan lebih penuh.
Sejak dia mengumumkan perubahan kariernya, ilmuwan agama lainnya telah mengirimkan pesan dukungannya. Osgood memutuskan untuk masuk kongregasi Notre Dame, dan sekarang Osgood memulai apa yang disebutnya masa novis biarawati selama 2 tahun di New York sebagai sister in training di kongregasi Notre Dame. Setelah mengucapkan sumpahnya, Osgood berharap bisa kembali ke Charlottetown untuk mengajarkan firman Tuhan dan prinsip-prinsip desain ruang angkasa, namun tidak pada saat yang bersamaan. Suster Libby Osgood mengikrarkan kaul pertama suster-suster Notre Dame di Kapel UP Charlottetown. Mantan insinyur NASA, Libby Osgood kini menjadi biarawati. Itu adalah panggilan dari Tuhan. Saya sangat bersemangat. Akhirnya tiba, kata Osgood. Saya tidak menyangka saya ingin melakukannya selama 32 tahun pertama dalam hidup saya. Kini berusia 34 tahun, Osgood selalu memisahkan pekerjaannya sebagai insinyur dan hubungannya dengan gereja. Dia tidak menyangka keduanya bisa hidup berdampingan. Ia mengatakan bahwa kelasnya di UPI akan tetap fokus pada sains, namun di masa lalu, ada banyak hal yang tumpang tindih antara kedua minatnya. Dalam satu kursus, Osgood memberi siswanya anggaran $20 untuk merancang sistem berjalan di atas air. Meskipun peralihan dari ruang kelas ke biara mungkin tampak drastis, Osgood mengatakan studi spiritual dan ilmiahnya saling melengkapi. Menurut pandangannya, keduanya adalah ekspresi kasih Tuhan. Untuk berubah, untuk mengakui kepada orang lain bahwa saya selalu mengenakan salib, bahwa saya selalu pergi ke misa, itu bukanlah sebuah rahasia, namun untuk mengakui kepada orang lain bahwa gereja dan Tuhan adalah bagian yang lebih besar dalam hidup saya, maka saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Benar-benar biarkan. Alasan awal kami menekuni sains adalah karena kami melihat bintang-bintang dan bertanya-tanya apa itu, kata Osgood. Ilmu pengetahuan dan agama seperti melihat pandangan tersebut, di mana Anda mendapatkan gambaran yang jauh lebih baik ketika Anda bekerja sama untuk mencoba memahaminya dibandingkan secara individu. Sekarang, sebagai seorang suster di kongregasi Notre Dame de Montreal, Osgood telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Dia menyatukan pengetahuannya tentang sains dan iman untuk mengajar dan menginspirasi generasi mendatang. Melalui pengajaran tentang prinsip-prinsip desain ruang angkasa dan firman Tuhan, dia membagikan kebijaksanaan yang telah dia peroleh dari perjalanan hidupnya yang luar biasa. Suster Libby Osgood memang merupakan contoh yang menginspirasi tentang bagaimana sains dan spiritualitas dapat beriringan dalam hidup seseorang. Melalui dedikasinya yang penuh semangat, dia menemukan cara untuk menyatukan kecintaannya pada sains dengan panggilan spiritualnya. Dalam prosesnya, dia tidak hanya menemukan kedamaian batin bagi dirinya sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mengeksplorasi dimensi spiritual dalam pencarian makna hidup mereka. Dalam kehidupannya, Suster Libby mungkin menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan praktik spiritual, seperti meditasi, doa, atau kontemplasi. Dia mungkin juga menerapkan prinsip-prinsip spiritual dalam layanan dan karya sosialnya, memberikan contoh nyata bagaimana nilai-nilai spiritual dapat membimbing tindakan kita dalam dunia yang serba kompleks ini. Keberadaan individu seperti Suster Libby mengingatkan kita bahwa sains dan spiritualitas tidak harus saling bertentangan, tetapi sebenarnya dapat saling melengkapi dan mendukung. Keduanya dapat membantu kita memahami dunia secara lebih baik, baik dari sudut pandang fisik maupun metafisik, sehingga kita dapat hidup lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain.